ibadah, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada malam yang berbahagia ini dengan iradah dan inayah yang diberikan oleh Allah dapat kita berjumpa dalam kajian rutin pengajian dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan Yasa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Selawat beriring salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpesan kepada kita untuk bertafakuh atau mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada seluruh yang berhadir, Tengku Muladi dan teman-teman yang berhadir beserta para jamaah baik yang online maupun offline yang sedia meluangkan waktu pada malam ini untuk sejenak kita membahas berkenaan dengan tema yang penting dan kita laksanakan setiap waktu paling kurang 5 kali dalam satu hari, salat 5 waktu belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah. Maka mohon izin sejenak pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama untuk mengulang kaji pembahasan ataupun tema yang sudah kita sepakati, yaitu berkenaan dengan menggapai salat khusyuk. Baik. Jadi tema berkenaan dengan menggapai salat khusyuk. Di dalam Fiqhul Manhaji karangan Syekh Mustafa Dib Al-Buwa, Syekh Mustafa Al-Khin dan beberapa dan ulama yang lain di halaman 157 di poin 15 disebutkan iltizamul khusyuk fi sa'iris shalah, senantiasa konsisten menjaga kekhusyuan di dalam seluruh aktivitas atau bagian-bagian salat, mulai daripada takbiratul ihram sampai salam yang pertama. Karena itu rukun, hendaknya kita menjaga kekhusyuan. Karena sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi atau yang dikenal dengan Imam Muslim, dari Utsman ibn Affan, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah." Tidaklah seseorang yang hadir kepadanya salat fardu. Umpama kita melaksanakan salat Isya, salat Maghrib dan seumpamanya, fayuhsinu wudu'aha, maka ia memperbaiki wudu'nya. Jadi salat khusyuk diawali dengan berwudu bagus, sempurna dalam membasuh wajah, tangan, kaki, menyapu kepala dan seumpamanya. Wa khusyu'aha, dan memperbaiki khusyuk, ya akan kita jelaskan nanti sedikit. Wa ruku'aha, dan memperbaiki, menyempurnakan dalam ruku'. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadunub. Salat yang demikian menjadi kafarah, penebus, lima qablaha minadunub, bagi sebelumnya daripada dosa-dosa, malam yu'ti kabiratan, selama tidak melaksanakan dosa besar. Jadi di dalam hadis ini Rasul dengan jelas menyebutkan ampunan Allah bagi orang-orang yang mampu salah satunya khusyuk di dalam salat. Nah, persoalan khusyuk memang kita sampaikan mungkin agak mudah, tapi bagaimana sampai kepada khusyuk, ini adalah pemberian atau karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling kita hanya bisa menyampaikan cara, metode yang disebutkan oleh para ulama, baik ulama fikih, ulama tasawuf ataupun ulama hadis di dalam literatur.
didefinisikan sebelum kita membahas khusyuk secara panjang lebar. Al-khusyuk maknanya yaqdatul qalbi ila ma yuraddiduhu lisan. Jadi yang dimaksud dengan khusyuk adalah yaqdatul qalbi, hati ini menyadari atau mengetahui ma yuraddiduhu lisan, apa yang diucapkan oleh lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan, paling kurang dalam salat itu ada tiga hal. Minal qiraat, baik berupa qiraat, bacaan-bacaan dalam salat, umpamanya suratul Fatihah ataupun ayat setelah surat Fatihah, maupun al-adhkar, zikir dalam salat. Ketika kita sedang ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita sedang sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, umpamanya. Wal ad'iyah, maupun doa, munajat kita kepada Allah di dalam salat. Umpama ketika kita sedang duduk di antara dua sujud, kita membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permohonan. Dan di saat kita sedang sujud, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi minad du'a. Seseorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa munajat ketika sujud. Jadi kembali rekan-rekan sahabat biasa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada 3 hal yang mesti kita menjaga atau kita pahami ketika sedang melaksanakan ibadah salat. Dari takbiratul ihram, karena salat didefinisikan aqwalun perkataan wa af'alun perbuatan, muftatahah bitakbiratil ihram, yang diawali dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamah, ditutup dengan taslimatul ula, dengan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Ini rukun. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, sunnah. Artinya kalau kita salat berjamaah, kalau imam sudah salam yang pertama, kita sudah boleh melanjutkan kepada salat yang ketinggalan kalau kita masbuk. Jadi hadirin hadirat sidang jamaah pengajian rutin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal. Yang pertama qiraat. Qiraat di sini surat setelah suratul Fatihah dan surat Al-Fatihah itu sendiri. Mungkin sejenak kita ingin mencoba membahas mengenai Al-Fatihah, karena di dalam riwayat Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, atau yang dikenal dengan Imam Bukhari, sebuah hadis yang penting sekali. Seorang sahabat namanya Abi Sa'id ibnul Mu'alla, saya ulangi, namanya Abi Sa'id ibnul Mu'alla, sedang melaksanakan salat sunnah, bukan salat wajib, lagi salat sunnah. Rasul hadir ketika itu di masjid. Rasul memanggil, kata Ibnul Mu'alla, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajib. Tiba-tiba Rasul panggil saya, tapi saya tidak jawab, kata Ibnul Mu'alla, hatta sallaitu, karena saya ingin menyelesaikan salat. Kan demikian, misalnya kita lagi salat dipanggil oleh orang lain, tapi ini yang panggil beda, Rasulullah yang panggil. Maka kata beliau, saya selesaikan salat sunnah dulu, tsumma ataitu, kemudian saya datangi Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum saya sampaikan alasan kenapa tidak jawab Rasulullah ketika panggil, kata Rasulullah, ma mana'aka an ta'tiyah, apa alasan kamu tidak menyambut atau tidak menyahut ketika saya memanggil, datang kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian Ibnul Mu'alla belum sempat menjawab, Rasul melanjutkan, alam yakulillah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah perintah Allah, wa lirasulihi, dan perintah Rasulnya. Artinya kalau Allah dan Rasul memanggil untuk menyambut perintah tersebut,
lima yuhyikum, karena dalam perintah Allah dan perintah Rasul, lima yuhyikum, akan menjadikan kalian mendapatkan hidayah dan petunjuk ataupun menghidupkan kalian. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan. Kata Rasulullah kepada Ibnul Mu'alla, kata beliau, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an. Nanti sebelum kamu keluar di dalam masjid, sebelum qabla an takhruja minal masjid, sebelum keluar masjid, saya akan beritahukan kepadamu, kata Rasulullah, sebuah surat yang begitu mengagungkan di dalam Al-Qur'an. Bayangin Ibnul Mu'alla dapat sebuah ucapan yang demikian dari Rasulullah. Maka Ibnul Mu'alla tunggu. Kemudian kata Ibnul Mu'alla, "Tsumma akhadha yadi." Kemudian Rasul pegang tangan saya. Rasul mau keluar masjid. Kata Ibnul Mu'alla, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, alam taqul, bukankah tadi Rasul sudah menyampaikan la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an?" Ingin mengajarkan kepada saya sebuah surat yang mengagumkan di dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah, "Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utitu." Dialah alhamdulillah, maksudnya suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, yang di sini disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena suratul Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat fardu, dalam salat sunnah, wal Qur'anul 'azim, dan Al-Qur'an yang agung, alladzi utitu, yang diturunkan kepadaku. Jadi kita simpulkan dulu bahwa surat Al-Fatihah merupakan sebuah surat yang mengagungkan dari 114 surat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah itu adalah inti daripada semua isi Al-Qur'an. Maka disebut nama lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Alhamdu, Al-Asas, dan beberapa nama yang lain bisa dilihat umpamanya lebih jelas dalam Tafsir Ayat Ahkam atau Rawai'ul Bayan an Tafsir Ayatil Quran karangan Syekh Al-Mufassir Muhammad Ali As-Sabuni. Ini salah seorang ulama besar ahli tafsir kontemporer. Hadirin hadirat, rekan-rekan sahabat jasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati. Jadi Al-Fatihah adalah surat atau ayat yang begitu mengagungkan yang kita baca di dalam salat. Makanya nanti ada kaitan bagaimana kita mentadabbur bacaan Al-Fatihah, memaknai makna Al-Fatihah, meresapi maknanya. Ini juga membantu sampai kepada khusyuk yang kita sebutkan, mentadabbur bacaan Al-Fatihah. Nah, ada sebuah hadis qudsi yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah taala sendiri menyatakan. Jadi kalau Rasul menyatakan, Allah menyatakan, berarti itu hadis qudsi. Apa yang Allah taala katakan? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi salat, kata Allah, masih membagi surat Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah dua bagi. Antaraku, kata Allah, hambaku, wali abdi masalah. Untuk hambaku apa yang dia mohon. Jadi Al-Fatihah ini sebenarnya sejatinya ada dua pembagian. Untuk Allah, untuk kita, dan permohonan kita. Fa'idha qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seseorang sedang membaca alhamdulillah, maka Allah menyatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu, apabila dia membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menyatakan asna alayya abdi, hambaku memujiku. Jadi sama, hamidani, asna alayya, sama, artinya kita sedang memuji Allah. Bayangkan kita lagi salat membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian Allah, pujian kita kepada Allah. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, Allah menyatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkanku.
Wa qala marratan, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, fawadha abdi ilayya, hambaku sedang menyerahkan segala urusannya kepadaku. Ini juga pengagungan kita kepada Allah, untuk Allah. Dan di saat seorang hamba membaca, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan kami mohon pertolongan, maka Allah menyatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma salah. Ini antaraku, hambaku, untuknya apa yang dia mohon. Jadi dua pembagian tadi. Pemohonnya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi memohon diberikan jalan petunjuk ke jalan yang ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, yang disebut dengan siratal mustaqim, yang selalu kita memohon dalam salat fardu maupun salat sunnah. Rekan-rekan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian. Jadi disebutkan yaqdatul qalbi, hati kita, pikiran kita hadir ketika membaca suratul Fatihah. Karena disebut oleh Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, hudurul qalbi, hati itu hadir. Syuhudul aqli, akal itu memaknai apa yang dibaca. Wa khusyu'ul jawarih, anggota tubuh konsisten ataupun tetap tidak melaksanakan kecuali hanya gerakan-gerakan salat saja. Ini membantu juga kekhusyuan di dalam salat. Maka pandangan disebutkan di dalam, masih dalam Fiqhul Manhaji di halaman 157 disebutkan bahwa wasahih, pandangan yang kuat atau pandangan yang, karena banyak pandangan yang kuat adalah, yang paling kuat dalilnya, khusyuk dalam salah satu bagian di dalam salat itu mesti. Jadi dari 13 rukun umpamanya, kalau menghitung tumakninah dalam satu rukun sendiri, atau 17, karena nanti bedanya di tumakninah. Umpama kita ruku, tumakninahnya ruku dihitung 1. Ada yang menghitung ruku 1, tumakninah 1, i'tidal 1, tumakninah i'tidal 1, sujud 1, tumakninahnya sujud 1, duduk di antara dua sujud 1, tumakninah duduk di antara dua sujud 1. Jadi maka ada yang menghitung rukun salat itu 13, ada yang menghitung 17. Tapi mereka sepakat bahwa semuanya sama. Samanya apa? Bahwa di dalam salat itu harus ada kadar tumakninah. Dan tumakninah juga membantu kita untuk khusyuk. Apa itu tumakninah? Kadar kita membaca sekali tasbih, qadra tasbihatin, subhana rabbiyal, atau subhanallah kita baca, maka sudah dianggap ada tumakninah. Ini persoalannya di mana? Ketika umpama kita masbuk, umpamanya mendapati imam sedang ruku, kemudian kita datang, tidak boleh langsung ruku, tapi takbiratul ihram dulu, takbir yang pertama, karena itu rukun, Allahu Akbar, baru kemudian kita Allahu Akbar untuk ruku, takbir intikal atau takbir ila ruku. Ini ketemu kita, antara kita dengan imam dengan makmum, ketemu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, satu kali ketemu, maka rakaat tersebut kita dihitung, tuhsab lahu rakaatan. Tapi kalau imam kita ruku, imam sudah sami Allah liman hamidah, kita masih ruku, belum sempat satu kali bersama membaca subhanallah atau subhana rabbil azim wa bihamdi, maka untuk rakaat itu kita tidak dapat. Artinya tidak dapat, nanti selesai salat kita bangun lagi, sempurnakan satu rakaat yang tertinggal. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, rekan-rekan, para sahabat yang saya muliakan. Jadi hati menyadari apa yang dibaca oleh lisan, Al-Fatihah. Makanya ada yang menyebut seluruh isi Al-Quran ada dalam suratul Fatihah, dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini kita coba memahami dari Bismillah sampai waladdallin, indah sekali maknanya. Ini yang pertama. Kemudian surat setelah Fatihah, apapun surat yang setelah Fatihah boleh. Umpama kita mengambil surat 3 ayat dari juz Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, atau juz bagian awal dan seterusnya, atau Al-Imran dan seterusnya, boleh. Atau mengambil
Faqra'u ma tayassara ma'akum minal Qur'an. Baca yang mudah-mudah. Pama baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Boleh? Boleh. Karena ada seorang sahabat Nabi, dia sering membaca qul huwallahu ahad. Dia hafal Quran, dia hafal ayat-ayat yang lain, tapi sering dia baca qul huwallahu ahad. Sehingga ada seorang komplain katanya, mengadu ke Rasulullah, ini sahabat sering baca qul huwallahu ahad. Kemudian Rasulullah panggil sahabat, "Ya fulan," kata Rasulullah, "kenapa kamu kalau setiap salat pasti ada baca qul huwallahu ahad?" Katanya, "Inni uhibbuha ya Rasulullah." Saya suka dengan qul huwallahu ahad. Maknanya kandungannya, pengesaan Allah, esa zatnya, sifatnya, Allah tidak berbilang, Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak dilahirkan dan seterusnya. Saya suka wahai Rasulullah kepada Fatihah, kepada qul huwallahu ahad. Maka apa kata Rasulullah? Hubbuka iya tudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada suratul Fatihah akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi dan ayat-ayat yang lain tentunya, ayat-ayat pilihan yang mudah-mudah kita membacanya. Tapi kalau kita jamaah sudah sama-sama sepakat, misalnya mau baca setengah juz satu rakaat, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau di samping jalan, umpamanya mungkin banyak orang berhajat atau apa, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Hadirin hadirat sidang jemaah yang dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah qiraat, ada bacaan Al-Quran. Jadi salat isinya bacaan Al-Quran, Fatihah dan surah sudah Fatihah. Kemudian al-adhkar, zikir-zikir dalam salat. Karena saat kita sedang rukuk umpamanya, itu sedang bertasbih dan memuji Allah. Subhana rabbil azim, hamdi. Saat kita sedang sujud, kita sedang subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ada dua, ada yang baca subhana rabbil a'la boleh, subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh. Jadi sedang kita membaca itu maknanya sedang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la? Itu makna pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka kita memuji Allah. Makanya dalam peristiwa yang sangat besar, yaitu Allah memperjalankan Rasulullah untuk mengambil salat yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, kita lihat ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Allah memulai subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi Allah memuji dirinya Allah. Ini yang paling indah. Makanya salah satu hal yang dicintai oleh Allah, kita memuji Allah. Kita memuji Allah. Ringan saja, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah, subhanallah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ringan dalam ucapan lisan, tapi saqilah fil mizan. Dalam timbangan para malaikat itu berat, yaitu kalimat-kalimat tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, para sahabat, biasa para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai zikir bacaan salat. Kemudian yang ketiga, di bagian yang ketiga adalah ad'iyah, masyaallah. Meresapi, disebutkan dalam literat, dalam tulisan itu, dalam kitab itu juga disebutkan bi'an yash'ura, seseorang merasakan dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunaji biha rabbah. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat disebutkan perkataan, perbuatan? Bahkan salat itu makna bahasanya doa. Ya, karena kandungan dalam salat itu banyaknya doa semua. Kita memohon kepada Allah, banyak sekali permohonan hidayah. Allahumma ghafirli, ampuni ya Allah dosaku, warhamni, rahmati aku ya Allah, wajiburni, tutup kekeliruanku ya Allah, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzuqni, beri karunia rezekimu ya Allah, wahdini, beri aku petunjuk ya Allah, wa'fu'anni, dan seterusnya, beri aku kesehatan ya Allah. Ini kan banyak sekali permohonan. Bahkan ketika kita sedang sujud, kita berdoa, boleh berdoa dengan bahasa Arab disebutkan. Kalau kita baca ya Allah, ketika saya langsung kena coret. Ini fasalatuhu batilah. Salat itu batal karena sudah bercampur dengan kalam ajami disebutkan. Tapi ada juga yang menyebutkan sudah bacaan tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu yang paling dicintai oleh Allah. Sibukkan bacaan dengan tasbih. Kita rasakan keagungan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Jadi doa atau munajat, merasakan apa yang kita baca. Bagaimana mungkin kita berdoa tapi pikiran kita salat kemana-mana,
Nah, kita berusaha untuk khusyuk. Jadi ini disebutkan di dalam fiqhul manhaji yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi ada hadis garansinya apa? Kafarah salat yang demikian, artinya yang dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, akan menjadi penebus terhadap dosa-dosa dan kekeliruan. Berguguran dosa-dosa kekeliruan. Maka tidak mengherankan kalau ada ulama yang menulis, bahkan menyebutkan di dalam Al-Quran sendiri 100 tempat lebih, aktsar min mi'ati maudhi'in, lebih dari 100 tempat itu Allah menyebutkan tentang salat. 100 tempat lebih. Kalau dipetakan itu 3. Yang pertama amrin biha, perintah melaksanakan salat. Kan banyak ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Wa aqimis shalah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil, dan seterusnya. Jadi ada bagian yang pertama perintah salat. Jadi salat ini kita perintahkan untuk siapa? Kalau kata Rasulullah, murru auladakum bis salati idza balagha sab'a sinin. Apabila anak-anak sampai 7 tahun, ajarkan salat. Jadi kita mulai mengajarkan usia 7 tahun. Diajarkan tentang salat. Jadi hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak keistimewaan, ada perintah melaksanakan salat. Di bagian yang kedua dari 100 tempat lebih itu, sana ala muqimiha, pujian. Allah memuji orang-orang yang salat, terutama pula orang yang salatul khasyi'in, salat khusyuk. Beruntung orang-orang yang salat, dalam salat mereka itu sampai kepada kekhusyuan. Makanya nanti ketika kita membaca bagaimana biografi para sahabat-sahabat Rasulullah itu, menjadikan salat sebagai solusi dalam kehidupan. Maka di dalam Al-Quran, wasta'inu bi sabri was salat, sabar dengan digandeng dengan salat. Mungkin kita bisa bersabar, tapi bagaimana kita jadikan salat sebagai pemecah persoalan atau sebagai solusi, ternyata juga ada dalam salat. Maka disebutkan Rasul ketika menghadapi apapun, faza'ala salah, beliau segera melaksanakan salat. Ada salat sunnah hajah, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah lail, ada salat sunnah witir, ada salat sunnah banyak sekali, sunnah tasbih, ada salat istikharah dan seumpamanya. Ini ada disebutkan dalam riwayat-riwayat. Jadi pujian bagi orang yang melaksanakan salat, yang khusyuk dalam salat-salat. Kemudian wa wa'id ala tarikah, ancaman bagi yang meninggalkan salat. Jadi ada ancaman, ada. Nah, disebutkan dalam ayat Al-Quran juga demikian. Seperti fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang lupa dalam salatnya. Ada yang maknakan orang yang lupa dalam salat, ada yang maknakan yang menunda-nunda waktunya, ada yang maknakan yang meninggalkan salat. Ada sebuah lembah di neraka namanya lembah Wail, itu tempat orang yang tidak melaksanakan salat. Karena salat ini Rasul tidak pakai perantara, datang sendiri jumpa sama Allah. Biasanya ibadah lain, umpamanya puasa, kutiba alaikumus shiyam, ada Al-Baqarah 183. Kemudian haji, wa adzin fin nasi bil haji aturika rijala, seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum. Ada ayatnya. Puasa, zakat, haji, ayatnya ada. Tapi salat, selain ada ayat, Rasul menembus langit. Sebutkan sidrat, sampai ke sebuah tempat disebutkan Sidratul Muntaha. Beliau naik ke langit yang pertama, jumpa dengan Nabi Adam. Naik ke langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, jumpa Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima, jumpa Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam, jumpa Nabi Musa. Naik ke langit yang tujuh, jumpa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa lah minta kepada Rasul, minta kurang dari 50 sampai ke 5 waktu. Walaupun 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena disebutkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna laka bihadil khamsina. Walaupun 5 waktu, sama dengan 50 waktu. Kalau kewajiban 50 waktu, kita tidak sanggup. 5 waktu saja. Apalagi kalau 50 waktu. Tapi pahalanya sama. Makanya, Masya Allah, umat-umat Rasulullah atau umat akhir zaman ini diberikan garansinya banyak.
Karena kita tidak sama seperti umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, maka kita amalan sedikit tapi pahalanya banyak. Salah satunya apa yang harus kita jaga itulah kekhusyuan di dalam salat. Rekan-rekan para sahabat biasa, Bapak Ibu dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang pengajian rutin tiap malam Jumat ya. Jadi kembali bahwa ada 100 tempat lebih dalam Al-Qur'an. Dan salat ini sudah ada sebelum Rasul, sudah ada salat. Tapi salat yang paling sempurna, kaifiyahnya, tata caranya, metodenya, itulah salat yang dilaksanakan oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang diambil oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj, inilah salat yang paling sempurna seperti yang kita laksanakan pada waktu sekarang, salat Isya dan seumpamanya. Jadi ini adalah sekilas tentang berkenaan dengan salat. Maka nanti kalau rekan-rekan misalnya melihat di dalam literatur itu banyak hikmah salat. Salah satunya seperti yang kita sampaikan tadi, menggugurkan dosa-dosa, karena seperti orang yang mandi. Orang mandi 5 kali sehari, tidak ada kotoran lagi. Jadi Rasul mengumpamakan demikian dalam riwayat-riwayat hadis. Kemudian dalam salat juga membangun karakter kita dalam salat. Salat yang bagaimana? Salat khusyuk. Maka ketika disebut inna salata tanha anil fahsya wal munkar, ini maknanya salat yang hadir hatinya, memaknai pikirannya, kemudian khusyuk anggota tubuhnya. Itu yang disebut dengan salat yang akan memberikan pengaruh, salat yang menghubungkan seseorang dengan rahmat Allah. Bahkan ketika kita salat tidak mau khusyuk, tidak mau untuk berupaya sungguh-sungguh dalam salat, maka salat kita ini kadang-kadang, mohon maaf disebut dalam riwayat, dibalut-balut seperti kain, dilemparkan kembali kepada kita, wal ayazubillah. Maka ini ada tugas kita bersama, bagaimana untuk memperbaiki salat. Jadi memperbaiki salat. Makanya Rasulullah kalau kita lihat hari Senin menjelang waktu duha, ketika beliau wafat, setelah memanggil anak beliau Fatimah, panggil istri beliau Aisyah, beliau panggil sahabat-sahabat beliau, panggil cucu-cucunya Hasan Husain dan seterusnya, beliau mewasiatkan apa? Wasiatkan as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat. Salat itu yang terakhir kalam Rasulullah untuk diingatkan kepada kita. Kenapa? Karena perjanjian antara kita dengan beliau itu dengan salat. Bahkan disebut oleh Abu Hurairah, disebut dalam riwayat Imam Tirmidzi dan 5 imam hadis yang lain, yang pertama diperhitungkan nanti hari kiamat salat. Kalau salatnya beres, syaratnya beres, rukunnya beres, khusyuknya beres, udah. Yang lain semuanya akan mudah. Kita mau jalan, SIM-nya ada, masuk negeri orang, ada paspornya, KTP-nya beres, itu tidak ada masalah. Aman, mau ke mana kita pergi silakan. Tapi ketika salatnya disebutkan fasad, rusak, mungkin ada kekurangan, itulah faqad khaba wa khasara. Itulah awal dari kerugian, dan atau persoalan-persoalan berikutnya berawal ketika salat tidak beres. Jadi ketika salat tidak beres, berarti yang lainnya akan banyak pertanyaan berikutnya. Tapi kalau salatnya beres, itu pertanyaan jadi ringan. Jadi salat itu maka disebut imadud, bukan imadud. Imaduddin, tiang daripada agama. Orang yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Tidak mau salat berarti meruntuhkan agama. Hadirin hadirat sahabat Yasa, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jemaah sekalian. Di dalam Ihya, Mukhtasar Ihya di halaman 36, kalau Mukhtasar Ihya cetakan Jakarta, itu disebutkan bahwa ada dalam salat itu ada amalan yang zahir, yang nampak. Kita rukuk misalnya, nampak kita lihat. Sujud nampak kita lihat. I'tidal nampak kita lihat. Tapi ada amalan hati kita di dalam salat. Ini tidak ada yang nampak, lihat. Nah, di sini maknanya kita fokus di dalam salat. Jadi disebutkan di sana juga dengan amalan hati dalam salat. Artinya kita mengosongkan diri kita daripada selain Allah. Jadi
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat di dalam hati dan pikiran kita sedang salat. Bahkan tidak dianjurkan mengingat yang lain. Hanya kita rukuk, ini rukuk apa, kita sedang baca apa? Apa maknanya sebenarnya? Ketika i'tidal, kemudian sujud, demikian. Tapi kalau nanti rekan-rekan melihat di dalam Hasyiah I'anatul Talibin di halaman 307. Jadi di sana juga ada kiat-kiat. Kita katakan kiat-kiat bukan khusyuknya, tapi caranya gitu. Kalau kita ingin datang pergi ke kota, sebut jalannya begini gitu. Tapi sampainya kan belum sampai. Ini metodenya aja. Kalau mau ke kota, ini jalan lurus sedikit, belok. Terus kalau kita nggak jalan ya nggak sampai gitu. Juga demikian kiat-kiatnya. Maka disebut oleh Syekh Said Bakri Syatta. Syekh Said Bakri Syatta ini namanya Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati. Beliau kalau kita lihat berguru kepada Syekh, sekilas lah saya sebutkan. Karena saya biasa tulis sedikit lah tentang ulama-ulama Aceh. Jadi Syekh Said Bakri Syatta, beliau berguru kepada Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan itu seluruh sanad keilmuan di Aceh ini, kalau sanad keilmuan itu mengkerucutnya pada Said Ahmad Zaini Dahlan. Kita sampel aja lah satu ya, sambilan ini nanti kita masuk lagi ke khusyuk. Misalnya begini, di Aceh ada, dari terahnya mana kita ambil dulu? Di terah Krungkali dulu. Ada Abu Hasan Krungkali berguru kepada Syekh Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Syatta. Said Ahmad berguru kepada Abu Bakar Syatta, ayahnya, itu pengarang kitab I'anah. Said Abu Bakar Syatta berguru kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Ini terah pertama. Kita ambil terah di Labuhan Haji boleh, dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali berguru kepada Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Syekh Ali bin Husain Al-Maliki berguru kepada Syekh Said Bakri Syatta, pengarang kitab I'anah. Syekh Said Bakri Syatta berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Kota Makkah. Kita tarik terah terakhir dari sana, dari Kutakrung. Syekh Abu Kutakrung berguru kepada Abu Hanafiyah Abbas. Abu Hanafiyah Abbas berguru kepada Syekh Ahmad Bakri Syatta. Ahmad Bakri Syatta berguru kepada ayahnya Abu Bakar Syatta. Abu Bakar Syatta kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kita tarik ke terah yang lain juga sama, berguru ke sana. Jadi Syekh Ahmad Khatib, beliau itu juga, misalnya Syekh Bakri Syatta ini ada murid yang begitu besar di Indonesia. Bahkan pernah menjadi imam di Masjidil Haram pada masanya. Mufti mazhab Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, orang Padang. Beliau sekitar 9 tahun di Arab sana. Kemudian beliau menikah dengan orang Arab, kemudian menjadi imam dan mufti dalam mazhab. Seluruh ulama di Indonesia itu muridnya semua. Contoh misalnya pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Pendiri Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jamil Jaho, itu pendiri Perti, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi semua sentral ulama-ulama, bahkan juga ulama di Medan, Al-Wasliyah Medan misalnya, yang didirikan oleh Syekh Haji Abdurrahman Syihab, Syekh Muhammad Yunus, bukan Mahmud Yunus, Muhammad Yunus. Ada nama ulama di sana Syekh Hasan Maksum, itu mufti kerajaan Delhi. Beliau juga 20 tahun, hampir 20 tahun berguru kepada Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini juga guru daripada ayahnya Buya Hamka. Buya Hamka ada ayahnya itu Haji Rasul, atau namanya Haji Abdul Karim Amrullah, yang juga penggerak kaum muda di sana, juga murid daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini pada masanya beliau salah satu sumbu ulama di Indonesia. Kembali ke topik kita. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini gurunya adalah pengarang kitab I'anah, Hasyiah I'anatul Talibin. Hasyiah I'anatul Talibin ini adalah penjelasan, ulasan tuntas untuk kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malbari. Syekh Zainuddin Al-Malbari punya kitab nama Qurratul Ain. Qurratul Ain disyarah menjadi Fathul Mu'in. Nanti ada syarah lagi Qurratul Ain.
namanya kitabnya Nihayatul Zain, disyarah oleh ulama Indonesia yang berasal dari Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Kitab juga bagus, kitab tersebut. Nah, di hasyiah yang ana boleh dilihat nanti di jilid pertama. Kembali ke topik kita. Itu beliau menyebutkan beberapa kiat-kiat untuk sampai kepada khusyuk. Sebutkan dalam matannya, wa sunnah dukhulu salat binasyat. Seseorang yang ingin melaksanakan salat itu dengan nasyat, semangat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa idza qamu ila salati qamu kusala. Di antara ciri-ciri orang yang bersemangat, mereka tidak malas-malasan. Jadi kalau berdiri salat semangat. Seperti kita dipanggil oleh bukan orang yang penting lagi ya. Kalau Allah Ta'ala kan maha penting. Jadi begitu pentingnya kalau kita dipanggil oleh orang yang kita bagaimana, tentu kita siap segera. Nah, begitu juga ketika kita melaksanakan salat dianjurkan itu nasyat, semangat. Tidak melempem kita. Ini akan berjumpa dengan Allah, tentu semangat. Maka kita baca misalnya Habib atau Sayyid atau Habib Ali Zainal Abidin, yaitu keturunan Rasulullah, ketika beliau salat itu wudu saja beliau sudah wajahnya pucat. Kenapa pucat? Mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mau melapor kepada Allah taala. Jadi mereka sudah menghayati pada level yang demikian. Belum lagi nanti ada kisah pada masa yang lalu terjadi gempa yang besar, khusyuk sedang salat, tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jamaahnya pada bubar semua, tinggal dia satu orang lagi. Lihat rupanya tiang-tiang pada roboh, baru terjadi gempa. Nah, ini sampai pada tahap ini bagaimana? Wallahu alam. Ya, jadi rekan-rekan sahabat saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, selain semangat ketika dalam salat juga disebutkan huduru qalbin. Hadir hatinya ketika salat. Kemudian tadabbur, qiraah, mentadabbur. Karena dalam Al-Quran disebutkan afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburkan bacaan-bacaan Al-Quran? Saat baca suratul Fatihah, saat membaca ayat setelah suratul Fatihah. Dan dikiaskan membaca zikir, membaca doa juga demikian. Dihadirkan tadabbur. Makna tadabbur itu renungkan. Tadabbur alam, kita renungkan alam semesta. Tadabbur Al-Quran, maknanya kita merenungkan ayat-ayat ini. Apakah mentadabburkan ayat itu mesti? Kalau kita lihat, ya mesti. Rasul pernah sekali, beliau dilihat oleh Bilal sedang menangis. Beliau tanya, ya Rasulullah, ma yubkika? Apa alasan engkau bersedih, menangis wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, unzila alayya, turun kepadaku sebuah ayat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pergantian malam dan siang. Ya, penciptaan langit dan bumi menjadi tanda bagi orang-orang yang ingin bertafakur. Jadi sejatinya ketika kita membaca ayat Al-Quran, gunung-gunung saja sebenarnya kalau turun Al-Quran kepada mereka enggak sanggup. Hancur disebut gunung-gunung. Tapi kita manusia dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, bisa kita membacanya. Makanya Rasul ketika membaca Al-Quran itu berat. Ketika sampai kepada ayat-ayat rahmat Allah, beliau memohon rahmat Allah. Ayat-ayat azab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ada ayat-ayat para sahabat itu mengulang-ulangnya satu kali, sampai mereka bisa pingsan dan seterusnya. Jadi mungkin penghayatan yang sedemikian rupa. Jadi disebutkan di sana mentadabbur bacaan. Kemudian mengosongkan hati dan pikiran daripada syawaghil, hal-hal yang di luar salat. Jadi hendaknya dalam salat kita apa? Kalau gitu salat kita merenungkan surga supaya kita bertambah gemar. Tidak perlu, tidak dianjurkan. Merenungkan neraka supaya kita takut terus dalam salat, kita mungkin takut terus. Atau kita menangis. Tidak juga demikian. Tapi apa yang dianjurkan, apa yang sedang kita baca, apa yang kita ucapkan, itu yang kita resapi maknanya. Ya. Kemudian ada tambahan dari salah seorang wali, yaitu Sidi Al-Bakri. Di beliau menyebutkan mujarab. Ini tidak ada. Kita lihat hadisnya ada? Ada. Tapi bagaimana mujarab? Contoh seperti doa yang dilazimkan dibaca oleh orang-orang yang saleh atau
orang yang dekat dengan Allah makbul. Itu namanya mujarab. Mujarab. Kalau doa dalam Al-Quran ada, hadis ada, tapi kita baca satu macam terkesan dengan jiwa kita, ini namanya mujarab. Jadi sebutkan di sana untuk membantu khusyuk juga italatul ruku' wa sujud. Melamakan ruku', melamakan sujud. Ini umpama kalau kita salat sunnah. Tapi kalau kita salat ramai-ramai, sesuaikan. Jangan sampai kita sujud lama, orang sudah berdiri lagi, sudah rukuk lagi, sudah hampir salam, kita masih sujud. Nanti yang di samping kita pada khawatir ini salatnya apa normal atau tidak gitu. Jadi usahakan tidak menyelisihi imam di dalam salat. Karena disebutkan oleh Rasulullah, innama ju'alal imam liutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Ikut ritme imam. Kalau imam mungkin sedang saya dalam salat, tidak terlalu cepat, kita ikuti. Jangan kita terlalu lama, sujud lama sekali, sehingga gerakan-gerakan salat itu sudah berbeda-berbeda. Nah, ini tidak semestinya. Kemudian juga disebutkan ketika kita berdiri salat itu seperti kita berada di hadapan Malik Muluk. Bukan raja-raja lagi, di atas dari itu semua. Bagaimana kita hadirkan makna itu sehingga sifat jalal keagungan Allah sehingga kita menjadi takut, sifat jamal keindahan Allah sehingga kita raja. Ada khauf dan raja kepada Allah dalam salat. Makanya perbuatan di luar salat kadang-kadang mempengaruhi ketika salat. Mungkin sebelum salat wajib kita salat sunnah dulu. Umpama kalau salat sebelum duhur ada 4 rakaat atau seumpamanya lah. Jadi kita latih diri kita untuk biasakan salat. Ada salat-salat sunnah yang lain. Ini juga membantu kita khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu kalau bahasa sederhana kita itu fokus di dalam salat. Kita bisa fokus. Kalau kita lihat bagaimana cara kita fokus, memang susah. Tapi bisa. Contoh bagaimana? Kita punya aplikasi. Kita kan bisa ketika baca WA, khusyuk kita, tahu kita satu persatu huruf yang kita baca misalnya. Jadi fokus bisa. Atau kita jumpa teman dah lama nggak pernah jumpa sama teman, ngobrol kita habis itu sampai lupa orang kiri kanan lagi lewat siapa tadi nggak tahu kita. Ini namanya khusyuk juga. Khusyuk atau fana dengan teman kita. Atau ada teman dah lama nggak pernah ngobrol, kita ngobrol dalam HP, kita habis itu nggak tahu udah kita bicara dengan tangan begini, orang lain lihat ini ada apa dan seterusnya. Jadi inilah bagaimana cara kita untuk berupaya untuk khusyuk sehingga salat bisa menjadi solusi bagi kehidupan. Bahkan salat itu akan merubah keadaan kita ke arah yang lebih baik. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana kita sampaikan, beliau sangat menjaga waktu salat. Bahkan terakhir para ulama ataupun para salafus salih ketika mereka tidak dalam kondisi normal, ketika mereka sadar atau siuman atau apa, seperti mungkin yang paling dekat dengan masa kita Buya Hamka. Kalau lama-lama dulu ada Umar bin Khattab dalam keadaan keluar darah beliau karena beliau ditusuk. Kemudian pingsan beliau, bangun dari pingsannya yang beliau ingat salat. Apa sudah tiba waktu salat? Buya Hamka ketika beliau di rumah sakit, ketika beliau siuman dari sadarnya, beliau sudah sampai waktu salat. Jadi yang terinstal dalam pikirannya salat. Jadi makanya salat ini kita upayakan dan kita perbaiki, karena juga Nabi Ibrahim bayangkan meninggalkan anak yang beliau cintai, anak semata wayang, masih beberapa bulan lagi di sebuah lembah tandus untuk apa? Liuqimus shalah, supaya mendirikan salat. Makanya salat ini adalah persoalan yang penting. Ingin melaksanakan perubahan apapun, perubahan dari salat. Kita perbaiki salat dari waktunya, memaknai waktu salat, apalagi ke depan kita akan berada di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan. Makanya salat kita perbaiki bersama. Mungkin secara sekilas barangkali pada malam ini itu yang bisa kita sampaikan dulu. Kalau ada yang ingin mungkin didiskusikan, monggo silakan, mudah-mudahan ada jawabannya pada sahabat rekan-rekan semua. Silakan.
Ya, silakan. Itu karena kondisi, karena dalam ulama maka dapat mengurangi pahala karena fokusnya dalam pahala Al-Quran. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan salat dalam perjalanan, di dalam Islam disebutkan dalam perjalanan itu ada dispensasi karena keadaan tidak normal, artinya kita dalam perjalanan ada dispensasi yang diberikan di dalam agama. Sebagaimana firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian melaksanakan perjalanan, maka disebutkan falaysa 'alaikum junahun, tidak mengapa dan tidak berdosa an taqsuru minas shalah, kalian mengqasar salat. Jadi ada qasar salat perintahnya dari ayat Al-Quran, sedangkan jamak salat, baik jamak takdim maupun jamak takhir, ini dilaksanakan, dipraktekkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Jadi ada dua dispensasi, ada rukhsah namanya, keringanan. Yang pertama mengqasar salat, makna mengqasar salat yang 4 rakaat jadi 2, salat Isya 4 jadi 2, salat Asar 4 jadi 2, salat Zuhur 4 jadi 2. Salat maghrib 3 jadi 1,5. Nah, tetap 3 rakaat. Salat 4 rakaat saja. Kemudian jamak, makna jamak takdim atau takhir. Kita bawa salat ke awal waktu, jamak takdim. Misalnya waktu kita berada pada waktu duhur dalam perjalanan, kita bawa asar kepada zuhur, atau kita berada pada waktu maghrib, kita bawa isya kepada maghrib. Ini jamak takdim, jamak yang didahulukan. Kemudian kita bawa kepada waktu yang akhir, namanya jamak takhir. Dan dua-duanya boleh berdasarkan ayat Al-Quran, juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melaksanakannya dengan syarat. Syaratnya misalnya melewati paling kurang 2 marhalah atau 16 farsakh, atau perjalanan dulu dengan unta 83 km. Perjalanan Rasulullah baik pada masa peperangan atau ketika beliau berangkat dengan Anas bin Malik, atau berangkat dengan sahabat-sahabat yang lain ke perjalanan lain. Seperti misalnya beliau melaksanakan haji wada. Ini lama beliau dari kota Madinah ke kota Mekah 8 hari. 8 hari beliau melaksanakan perjalanan. Tentu beliau melaksanakan qasar dan jamak. Nah, syarat-syaratnya ada nanti. Qasar yang kita sebutkan tidak untuk maksiat dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi dari beliau, bagaimana kalau salat kita umpama karena dalam perjalanan tentu tidak normal, khusyuk kita, apalagi berhenti di sebuah tempat, misalnya kita ikut jamaah tempatan ataupun kita salat dengan rombongan khusus misalnya. Walaupun memang kalau kita ikut imam tempatan, kita harus sempurna. Kalau salat duhur 4 rakaat harus sempurna 4 rakaat. Tidak boleh ambil 2 rakaat kita salam, tidak boleh. Kecuali kalau kita yang jadi imam. Karena berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas datang ke sebuah tempat, beliau jadi imam, selesai 2 rakaat, Ibnu Abbas salam. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Sallu atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian, fa inna qaumun safar." Kami ini dalam perjalanan. Ya. Tapi kalau kita menjadi makmum, maka harus sempurna salat 4 rakaat. Ditanya kepada Ibnu Abbas, "Ma balul musafir?" Wah Ibnu Abbas, kenapa kalau salat ikut imam harus sempurna, salat sendiri boleh 2 rakaat misalnya, boleh qasar? Tilka sunnah. Itu sunnah daripada Rasulullah. Nah, khusyuk bagaimana kalau, makanya ada dispensasi. Artinya kalau memang khusyuk ini disebabkan dalam perjalanan, mungkin ada hal-hal, atau bukan khusyuk saja, dalam kondisi kita sebutkan mungkin kita kurang sehat misalnya. Jadi kalau seorang sudah berupaya sungguh-sungguh dalam ibadahnya, rutin dia laksanakan, konsisten ya, dia dalam hal-hal yang di luar kebiasaannya, mungkin sakit ataupun dalam perjalanan, maka Allah Ta'ala menulis
memerintahkan kepada malaikat untuk menulis pahala sama seperti kebiasaannya. Jadi kalau biasa orang lagi dia sehat dan keadaan normal salat seperti biasa, banyak ibadah-ibadahnya, ketika dia sakit umpamanya terbatas atau dia perjalanan juga terbatas, berarti ini ada keringanan ataupun pahalanya juga disebutkan sama seperti yang kita rasakan 2 tahun yang lalu misalnya pada masa-masa yang tidak normal pandemik misalnya. Ini juga pahalanya sama seperti pahala kita sebelum pandemi. Kalau biasa seorang melaksanakan ibadah, maka ketika itu sama juga pahalanya. Jadi demikian. Cuman memang berbicara tentang terus-menerus dalam khusyuk, terus-menerus dalam, ini namakan konsisten. Namanya istiqamah. Istiqamah itu hal yang berat. Ketika turun ayat istiqamah, fastaqim kama umirta, wahai Rasulullah, istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Rasul jenggotnya beberapa biji putih, rambutnya sudah mulai putih-putih. Ditanya oleh sahabat, termasuk Ibnu Abbas, tanya, ya Rasulullah, syayyabatka Hud, ini surat Hud menyebabkan putih jenggotmu Rasulullah. Kata Rasulullah, iya. Jadi ayat fastaqim kama umirta. Maka konsisten tentu tidak mudah. Maka Al-Quran memberi solusi, wastaghfiruh, mohon ampun kepada Allah. Pama selesai salat kita istighfar. Karena ada beberapa saat disebut oleh malaikat yang kiri kepada malaikat yang kanan, malaikat yang kanan kepada malaikat yang kiri, da'uh, biarkan dia sebentar, la'allahu yastaghfir. Mudah-mudahan nanti dia memohon ampunan kepada Allah. Tapi ini ada cerita anekdot, apakah benar atau tidak? Tapi ada disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ketika Rasulullah diberikan hadiah burdah yang warnanya ada warna satu warna hijau, ada satu lagi entah warna merah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang bisa salat khusyuk, saya berikan hadiah burdah saya yang warna hijau nih. Dari Yaman hadiahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika itu mencabas, artinya menerima tantangan baik Rasulullah. Karena terkenal memang sahabat Rasulullah, Ali dan sahabat yang lain itu khusyuk dalam salatnya. Bahkan kalau ada yang kena anak panah, suruh cabut waktu salat karena nggak terasa sakit. Jadi ketika salat pada rakaat yang pertama itu tidak ingat apapun, misalnya cuma ingat persoalan salat. Nah di rakaat yang kedua cuma 2 rakaat ya. Mau salam teringat, waduh, kalau hadiahnya warna lain tadi hijau, kalau warna merah kayaknya saya masih muda lebih keren kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasul gimana? Tidak sanggup untuk khusyuk. Artinya apa? Istiqamah ini kan tidak mudah. Maka butuh kepada kebersamaan untuk bersama. Kadang-kadang ada semangat lagi lemah, karena ada sama-sama ayo semangat. Karena ada seorang sahabat namanya Hamzalah, mengadu kepada Rasulullah tentang mungkin seperti kita mungkin ada semangatnya lagi nggak semangat. Kata Rasulullah, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi", seandainya kalian konsisten seperti kalian berada di depanku, kata Rasulullah, "la safahatkumul malaikatu fi turuqat", maka malaikat akan menjabat tangan kalian di jalan-jalan. Pertanyaan kita, ada nggak sejauh kita sekarang orang yang terjadi macet? Kenapa macet? Ada yang dijabat tangan sama malaikat, diucapkan selamat Anda istiqamah. Kan belum ada siapapun. Artinya potensi untuk tidak istiqamah itu ada. Tetapi bagaimana futur kita melawan futur itu dengan istighfar. Kita melawan futur itu dengan kebersamaan. Melawan futur itu dengan majelis-majelis yang baik. Melawan futur itu dengan salat yang berkualitas. Jadi ketika kita salat yang berkualitas itu seolah-olah kita mengambil semangat yang baru dalam salat. Maka waktu, kalau kita mungkin ada orang yang meneliti kenapa waktu salat itu 5 waktu pada waktu-waktu tertentu, mungkin ada hikmahnya. Karena pada waktu itu mungkin semangat kita sudah lagi down, tidak semangat, kemudian dengan salat timbul semangat kembali. Ya mungkin demikian ya. Apakah kekurangan khusyuk ketika dalam perjalanan? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan karena berdasarkan rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, silakan kalau ada yang lain. Ya.
tidak menyalakan tumakninah karena kita sasaran di keluar angin. Itu boleh tidak mempercepat salat? Baik. Di dalam salat umpama kita sedang berhadapan dengan gejolak, ada angin dalam perut kita, suaranya gitu. Cuma Nabi kasih kode, kalau anginnya, mohon maaf, terdengar suara, itu udah selesai salat kita. Kalau tidak terdengar suara, tidak tercium bau, boleh. Tapi kalau tercium bau, udah berarti sudah selesai. Atau terdengar bunyi. Cuma kalau terdengar bunyi yang lain itu ya, rupanya ada yang sedang apa hidup ini. Cuman menahan itu makruh hukumnya. Menahan, mohon maaf, mudafa'atul akhsabain, menahan depan belakang makruh. Jadi lebih baik selesaikan dulu yang dua macam itu. Bahkan ketika kita lapar sekali makruh. Ketika mengantuk sekali pada level makruh. Ya. Jadi disebutkan ada seorang sahabat Nabi. Ini nanti boleh dilihat dalam kitab Fathul Qarib, kitab hadis karangan Syekh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, yaitu karangan ayah daripada Syekh Alim Al-Maliki. Jadi disebutkan ketika Rasulullah sedang duduk di pojok masjid. Jadi Rasul sedang duduk di pojok masjid. Ada sahabat lagi salat sunnah. Cepat kali salatnya, tap tup selesai. Mungkin kalau kita salat diajak sama teman, cepat kita ada acara apa? Main bola kaki atau apa? Tunggu, enggak lama, berapa? Jangan lama-lama, jangan sampai 3 menit. Enggak, 1 menit setengah. Jangan lama sekali, berapa? 1/2 menit. Salat pakai kilat, perangkunya kilat, cepat. Langsung di luar jangkauan, kata malaikat, salat anda di luar jangkauan, kata. Nah, salat, pas lagi salat sahabat tu karena pengen gembira mungkin jumpa Rasulullah, tapi beliau cuma bisa salatnya begitu, udah selesai salat, datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah, assalamualaikum. Rasul menjawab, waalaikumsalam. Salli innaka lam tusalli. Dah salat lagi, kata Rasulullah. Kamu belum salat dah. Jadi diulang lagi sahabat itu, salat lagi beliau. Selesai salat, datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salli innaka lam tusalli. Balik lagi salat. Jadi sudah 3 kali sahabat ini ulang-ulang salat, katanya, ya Rasul, ma uhsin ghaira hadza. Tak bisa Rasul. Inilah yang saya bisa. Kata Rasul, kalau demikian, kata Rasulullah, idza qumta ila shalah, apabila kamu ingin melaksanakan salat, fakabbir, maka bertakbir. Jadi langsung bertakbir. Di sinilah terjadi perbedaan. Perbedaannya apa? Pakai usalli apa enggak pakai usalli. Sebagian yang berpedoman pada hadis ini saja, mereka dah enggak pakai usalli. Yang penting niat Allah aku dah. Ada yang mereka pakai usalli untuk membantu hadir niat dalam hati. Tapi sekedar kita dengarkan, boleh. Bahkan mustahab dalam literatur fikih. Jadi kata Rasul, apabila kamu berdiri salat, bertakbir. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca yang mudah-mudah setelah Fatihah. Kemudian ruku. Kata Rasul, sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Ruku, tumakninah dalam ruku. Kemudian rafa', i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Kemudian sujud hatta tatma'inna raki'an. Tumakninah dalam ruku. Jadi tumakninah kita sebutkan kadar kita membaca subhanallah. Subhanallah. Dalam normal lah, sedang-sedang. Subhanallah, subhanallah, bukan subhanallah, subhanallah. Sedang-sedang. Kira-kira sedang-sedang itu udah tumakninah. Ya. Kalau salat yang demikian berarti boleh. Tapi kalau salat terlalu cepat, disebut sariqatus salat, ini sama sekali tidak dianjurkan. Bahkan ada yang menganggapkan bisa membatalkan salat. Dalam kajian fikih ada yang membatalkan kalau enggak ada tumakninah sama sekali. Tapi kalau lihat ke kajian tasawuf bukan lagi batal, enggak khusyuk, bisa enggak sah salat. Cuma kita kan enggak ambil poin itu. Kita yang paling penting syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, tumakninah itu hal yang penting, juga harus terpenuhi. Jadi sebaiknya tidak menahan. Tapi kalau sudah di rakaat terakhir kemudian jamaahnya ramai-ramai keluar susah lagi, misalkan, ada berjuang aja sebentar. Walaupun makruh gitu, makruh hukumnya kalau menahan. Tapi kalau ramai-ramai biasa kita ada, misalnya kita salat di tempat ramai sekali. Udah kalau kita mohon maaf mungkin keluar angin, duduk aja gitu, duduk. Jangan sampai kita
udah keluar angin, kita mau keluar ke kamar mandi terus. Akhirnya kita datang ke sini, kena tolak, datang ke sana, kena tolak. Gabuk orang dalam salat. Udah duduk aja tuh. Selesai, baru kita ambil wudhu, salat lagi. Aman-aman aja. Seperti waktu maghrib. Berapa waktu yang kita dapatkan, itulah yang kita salat. Jangan terburu-buru sekali, karena nggak sempat kita langsung loncat ke kendaraan kita, berangkat. Tidak. Kata Rasulullah, jalan normal aja, berapa yang dapat, itu salat. Wallahu a'lam. Demikian sekelas. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, izin Ustaz. Silakan. Pada saat kita melakukan salat berjamaah, mungkin ada beberapa saf. Saf yang mungkin di depan kita berhalangan atau kentut langsung aja. Saf di depan kita ini bubar satu orang. Kita yang di belakangnya. Kita wajib maju sunat atau bagaimana cara kita untuk maju? Baik, terima kasih. Seyogianya memang maju itu dari belakang. Kan mungkin maju dari samping. Ya, dari samping ada lagi. Iya. Kalaupun ada, misalnya tiba-tiba ada 10 saf. Di saf kelima ada yang mungkin berhalangan satu. Ya, udah keluar atau gimana? Akhirnya kan kosong. Kosong itu kan furjah, tidak dianjurkan. Karena masa setan disebut dalam hadis. Otomatis yang di pinggir ini tutup ke sini, ini mungkin terlalu banyak yang bergeser. Mendingkan yang di belakang. Di belakang maju, seyogianya demikian. Karena untuk kita misalnya ada orang di belakang sendiri, sebenarnya boleh tarik orang di depan juga untuk ke belakang untuk menemaninya supaya tidak berdiri sendiri. Itu dalam riwayatnya juga demikian. Kalau memang orang yang kita tarik di depan itu mau, jangan sampai kita tarik dia tidak mau gitu susah lagi gitu kan. Ataupun sesudah dia kita tarik ke belakang, kita maju ke depan. Ini lebih fatal lagi gitu. Ya. Jadi saf itu kesempurnaan saf dapat pahala 27 jelas. Jadi kata Rasulullah, salatul jamaah bisab'in wa 27 atau 25, ini sejauh mana kesempurnaan dalam saf. Sehingga disebutkan dalam literatur, kalau habis waktu, berapa waktu misalnya untuk memperbaiki saf salat, boleh secara hukum. Maka kita silakan sawsufakum saf, rapat tapi lurus dan seimbang misalnya. Ini berjalan antara tumit dengan tumit. Jadi yang di belakang sebenarnya menutupi, tapi kalaupun yang di sampingnya juga boleh. Cuma kalau di sampingnya banyak orang yang akan bergerak semua gitu. Kalau ini ada 5, sebelah sini 20, sebelah sini 20, sudah semua 20 bergerak semua. Padahal kalau saf cuma 10 saf atau 6-7 saf, cuma berapa orang naik misalnya? Cuma 5 orang sudah. Walaupun jalannya mungkin kalau ikut mazhab Imam Syafi'i memang tidak lebih dari 3 langkah. Berdiri sebentar, tutup. Ya, mungkin demikian. Sudah terjawab apa yang? Ya, sedikit lagi Ustaz. Boleh. Saat kita melakukan jamaah antara 2 orang, imam dan makmum. Yang kita makmum ini kita ambil lurus atau kanan sedikit atau ke kiri sedikit? Baik. Memang kalau salat sendiri-sendiri ini memang ada aturan yang berbeda. Seperti syarat ibu-ibu. Ibu-ibu juga berbeda salatnya. Atau salatnya 3. Ini kalau salat 2 orang. 2 orang berarti berdiri di belakangnya. Bukan di belakang, di samping sebelah kanan. Karena ada seorang sahabat, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, beliau salat dengan Rasulullah. Rupanya berdiri di sini. Kemudian dipegang sama Rasulullah, taruh ke sini. Di samping sebelah kanan gitu. Tidak terlalu jauh gitu. Kalau perempuan, nah ini sebutkan langsung ke belakang. Kalau ada 3 orang bagaimana? Nah itu dia. Kalau ada 3 orang, kalau 1 orang laki-laki makmum di sini, 1 orang perempuan di sana, itu masih berlaku seperti itu. Kecuali 2 orang sudah berdiri di belakang 2 orang di sana. Jadi aturan-aturan berjamaah. Kalau perempuan katanya imamnya berdiri di tengah. Jadi aturan-aturan tersebut terdapat juga nanti kalau kita lihat di dalam aturan salat berjamaah. Karena salat berjamaah ini memang
selain pahalanya banyak, juga ada aturan untuk kesempurnaan jamaah. Selain misalnya disebutkan antara imam dan makmum tidak lebih daripada jaraknya 1,5 meter. Ini batas normal. Walaupun kalau imam berdiri di sini, misalnya makmum di sana masih melihat imam, boleh sah salat. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah, tidak mendapatkan, terputus jamaah. Ataupun kita di dalam bangunan ini, makmumnya di luar misalnya. Ini juga ada batasan-batasannya. Yang jangan misalnya kita di sini, orang salat sebelah sana, sebelah dinding, nggak nampak lihat imam. Itu salatnya tidak sah. Ataupun makmumnya berbeda dengan imam. Tapi kalau sekadar berbeda, umpama ada kunut dan tidak ada kunut, hanya waktunya singkat, itu tidak membatalkan salat. Boleh, tidak ada masalah. Tergantung dengan keyakinan. Oh, mau kunut semua? Juga lebih bagus. Jadi tidak mukhalafah. Ada nanti mukhalafah imam, tidak boleh. Contohnya salat, umpamanya salat sunat istisqa. Salat istisqa ini kan dua kali rukuk, 2 kali i'tidal kan. Dari bentuk salatnya udah beda. Ini tidak sah. Orang salat istisqa, kita salat sunnah, tidak sah saling mengikuti. Tapi orang salat fardu, kita salat sunnah di belakang boleh. Orang salat sunnah, kita salat fardu di belakang boleh. Boleh, tidak ada masalah. Orang musafir, kita tidak musafir, boleh ikut. Tapi kalau bentuk salatnya berbeda, tidak boleh. Kemudian mukhalafah imam, berbeda dengan imam jauh sekali bedanya, ini juga tidak boleh. Artinya waktunya lama, ini fasid, tidak dihitung. Tapi kalau waktunya bisa-bisa lah, tidak terlalu jedanya, tidak terlalu lama, oke lah. Ya, mungkin demikian salah sekelas. Baik, silakan. Ada yang lain? Kan? Baik. Barangkali ibu-ibu yang ingin tanya, ataupun ini sepertinya ada 2 orang nih. Adik-adik kita yang kecil-kecil berjuang. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Ya. Baik. Kita bertetangga, katakan tetangga kita ada non-muslim, misalnya waktu salat, ini tentu boleh tidak kita salat di rumah mereka, khusyuk atau tidak. Nah, disebut dalam riwayat bahwa perbedaan Rasulullah, pertanyaannya bagus. Kecil-kecil udah bagus pertanyaannya. Sabirawi. Baik. Jadi kita salat disebutkan oleh Rasulullah wa ju'ilat li ardan. Dijadikan bumi ini semuanya tempat untuk salat. Jadi bagi Rasulullah itu ju'ilat li ardan lis-salah. Jadi dijadikan bumi ini boleh untuk salat di mana saja. Jadi itu kelebihan kita umat Rasulullah. Salah satunya adalah ada 5 keutamanya. Salah satunya adalah dijadikan bumi ini tempat salat dimanapun boleh. Apalagi misalnya kita sedang berkunjung ke rumah teman tidak apa-apa. Kita temannya non muslim, tidak ada masalah. Dalam persoalan akidah, tiba waktu kita salat. Dan ini biasa kalau ke luar negeri, misalnya kita tinggal di Amerika ataupun tinggal di daerah-daerah yang mungkin berbatasan dengan umat yang lain. Karena di dalam Islam juga bukan hanya ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kebangsaan satu negeri, saling membela, juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Orang umpama di jalan, mohon maaf, jatuh di jalan, tidak perlu tanya agamanya apa, Islam apa tidak perlu, dibantu, dibawa ke rumah sakit. Orang lagi kelaparan, misalnya kelaparan sekali, tolong, lapar sekali mau makan, udah kasih aja nasi, nggak perlu tanya agamanya apa, nggak perlu, karena itu kemanusiaan namanya, ukhuwah insaniyah. Bahkan dari sana orang terpanggil, wah baik sekali orang Islam, maulah. Jadi inti pertanyaannya, kalau kita salat di rumah orang lain, boleh. Di rumah orang non muslim boleh. Yang tidak boleh salat di mana? Di dalam kamar mandi. Kamar mandi. Salat itu nggak boleh. Tapi di tempat pemandian pun kalau ada tempat salat ya tidak apa-apa.
Karena disebut hammam itu beda dengan mirhat. Mohon maaf, kalau mirhat itu nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir najisnya nanti tidak suci gitu. Ya, tapi kalau di bandara misalnya, bandara ininya bersih, habis itu di situ tempat salat, ini kan tidak apa-apa. Ya, kalau kita lihat masih satu bangunan juga dengan kamar mandi, cuma kamar mandi tertutupi, tapi bersih. Umpama suci, ini boleh. Jadi kalau berteman tiba waktu ya salat, tidak apa-apa. Tidak apa. Bahkan di luar negeri kalau kita lihat banyak juga tempat-tempat ibadah yang lain yang sudah tidak digunakan, dibeli oleh umat Islam kemudian disalat di sana. Juga banyak terjadi perubahan-perubahan tersebut. Ya, yang tidak boleh kita salat menghadap ke simbol-simbol mereka. Ini tidak semestinya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita salat umpama menghadap kiblat ataupun hal semestinya, ini dibolehkan. Jadi aturannya apa? Lakum dinukum wali. Itu ya aturannya. Dalam persoalan akidah lakum dinukum waliyadin. Tapi persoalan yang lain, interaksi, kemudian hal-hal yang lainnya normal aja lah. Ya, mungkin demikian. Sudah sekelas ya. Baik, silakan. Saya kan mungkin dari ibu-ibu yang saya lihat juga ibu-ibu di luar sepertinya ada pertanyaan. Silakan. Ada dari ibu-ibu atau ditulis juga boleh kalau mau ini. Baik, silakan. Ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya pikir karena mengingat waktu juga malam, ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. Insyaallah kita padai pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kasih sayang kepada kita semuanya yang berhadir dan masyarakat kita semuanya. Insyaallah. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan dan undangannya pada malam ini, Om Dadi dan teman-teman sahabat Yasa semuanya. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Kita padai dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.